Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 345 sampai 346, yaitu sujud tilawah pada saat membaca surah An-Najm. Hadis ini diriwayatkan sama oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dan Zaid bin Sabit. Wa anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, rawahul Bukhari. Wa an Zaid bin Sabitin radhiyallahu anhu qala qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha, muttafaqun alaih. Wa anhu, dari Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, telah melakukan sujud tilawah bin najmi dalam surah An-Najm, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian 346, wa an Zaid bin Sabitin, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Najma, yaitu surah An-Najm. Falam yasjud fiha, dan beliau tidak melakukan sujud tilawah fiha, di dalam surah An-Najm tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Jadi kalau kita lihat ya, dua hadis ini 345 dengan 346 ini sedikit bertolak belakang ya. Kalau misalkan Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah pada saat membaca surah An-Najm. Sedangkan Zaid bin Sabit di sini mengatakan bahwasanya ketika beliau membacakan surah untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu surah An-Najm, nah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sujud tilawah ya. Jadi kalau kita bandingkan kedua hadis ini agak pening kayaknya ya. Ini mana yang benar, mana yang mana yang sahih ya, kayak gitu. Nah, kita lihat makna keseluruhannya. Disyariatkan sujud tilawah dalam surah Mufassal ialah menurut pendapat jumhur ulama ya. Lain hal dengan Imam Malik yang berbeda pandangan mengenai hal tersebut. Untuk itu ia mengatakan tidak ada sujud tilawah di dalam surah Mufassal ya. Surah Mufassal itu surah-surah yang semi pendek yang kemarin kita sudah bahas di di dalam kitab Al-Azkar, juga sudah kita bahas ya apa-apa saja surah Mufassal itu. Ia melandasi pendapatnya dengan berdalil kepada amal perbuatan ulama Madinah, antara lain Zaid bin Sabit, seperti yang telah dijelaskan di dalam hadisnya.
Jadi kalau Imam Malik itu mengatakan ya tidak ada sujud tilawah di dalam surah Al-Mufassal gitu ya. Di dalam surah Al-Mufassal landasan beliau adalah amalan ulama Madinah ya berdasarkan hadis Zaid bin Sabit. Sedangkan jumhur ulama berpegang kepada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an karena perkataannya itu mengukuhkan maka ia lebih diprioritaskan yang menafikan atau meniadakannya. Jadi jumhur ulama di sini berpegangan kepada Ibnu Abbas. Nah, bahwasanya ya ini lebih diprioritaskan yang mana hadis yang nomor 346 itu ditiadakan, diketepikan. Itu ya. Jadi ketika membaca surah An-Najm itu kita dianjurkan untuk sujud tilawah itu menurut jumhur ulama. Kalau menurut Imam Malik ya berdasarkan amalan ulama-ulama Madinah itu tidak ada sujud tilawah pada saat membaca surah An-Najm itu ya, surah surah Mufassal di situ. Landasannya ya hadis nomor 346. Dapat pula diinterpretasikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya melakukan sujud di suatu waktu dan meninggalkan di waktu yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa hal tersebut sunnah dan menolak dugaan yang mengatakan bahwa hal tersebut fardu. Jadi kalau misalnya rumusnya, kalau misalkan Rasulullah melakukan suatu amalan itu kadang dia lakukan di momen tertentu, kadang dia tidak lakukan di momen yang lain, maka hukumnya itu bukan suatu yang fardu tapi itu adalah sunnah. Atau ada kalanya pula karena ada halangan yang datang mendadak hingga beliau tidak dapat melakukan sujud. Seumpamanya beliau tidak dalam keadaan berwudu. Nah, ini cara ulama hadis mengkomparasikan kedua hadis yang bertentangan. Kayak gitu ya, yang bertentangan ya di 345 dan 346. Ya, kalau Imam Malik menggunakan hadis Zaid bin Sabit bahwasanya tidak ada sujud di dalam surah Mufassal, jumhur ulama mengatakan ya tetap dianjurkan sujud tilawah pada saat membaca surah Mufassal ya berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Tetapi ulama hadis mencoba mengkomparasikan kedua hadis ini, yaitu karena ini sunnah ya ada kalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, ada kalanya Rasulullah tidak melakukannya. Karena ini ya hukumnya sunnah dan bukan yang fardu. Kalau misalkan Rasulullah itu runtut secara melakukannya diamalkan terus menerus, artinya nanti ditakwilkan itu menjadi fardu seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya ya kemungkinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sujud tilawah pada saat membaca surah An-Najm itu Rasulullah tidak dalam keadaan suci ya, beliau tidak berwudu. Nah, kemudian analisis lafadznya di sini anhu yang dimaksud adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an, yakni sumbernya dengan hadis sebelumnya. Ini sebelumnya itu nomor 344 ya. Sajadah bin Najmi yaitu melakukan sujud ketika membaca sampai pada ayat 62 yaitu fasjudu lillahi wa'budu. An-Najm surah ayat 62. Fasjudu lillahi wa'budu. Nah, di situ kita melakukan sujud tilawah. Nah, fikih hadisnya di sini adalah ditetapkan melakukan sujud dalam surah Mufassal. Hal ini menurut pengertian yang terkandung dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an yang dijadikan pegangan oleh jumhur ulama.
Tidak ada sujud dalam surah Mufassal seperti pengertian yang terkandung dalam hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu an, yang mana hal ini dijadikan pegangan oleh Imam Malik, ya, rahimahullah, gitu. Jadi kedua hadis ini sudah memang bertentangan satu sama lain, bercanggah satu sama lain. Ulama pun di dalam menetapkan hukumnya juga berbeda antara Imam Malik, jumhur ulama, dan juga ahli hadis mencoba mengkomparasikan kedua hadis ini supaya tidak ada yang dibuang seperti itu, ya. Jadi kemungkinannya itu karena ini sunnah, ya kadang Rasulullah mengerjakan, kadang Rasulullah tidak mengerjakan, itu ya, itu. Atau juga kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dalam keadaan berwudu, itu ya. Itu coba dianalisis oleh ulama hadis, ya, kedua-dua hadis yang bertentangan. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada saat saya menyampaikan kitab-kitab kitab-kitab yang ada di channel saya, gitu ya, baik itu kitab Bulughul Maram, kitab Fathul Qorib, dan kitab kitab Al-Azkar. Begitu pula juga kalau ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya di konten ini atau di konten-konten sebelumnya. Apabila ada saran, masukan, kritikan, dan juga pertanyaan sebagaimana biasa diatur di kolom komentar. Akhir kalam, wabillahi hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.